Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 4? Hari ini kita kembali belajar IPA tentang pengaruh gaya terhadap benda. Kita bahas pengaruh gaya terhadap benda. Bergeraknya atau berubahnya suatu benda disebabkan adanya gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan kepada suatu benda. Gaya pada benda dapat mempengaruhi benda. Nah, berikut beberapa pengaruh gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Berbagai kegiatan sehari-hari menunjukkan bahwa gaya yang cukup dapat mengubah bentuk benda. Semakin besar gaya, semakin besar pula perubahan benda yang terjadi. Berikutnya kita lihat contoh gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang pertama, kaleng minuman yang ditekan akan penyok, menunjukkan bahwa gaya dorong dari tangan dapat mengubah bentuk benda. Awalnya kaleng minumannya utuh, karena mendapatkan gaya dorong dari tangan, maka sekarang bentuknya penyok. Yang kedua, contohnya balon yang ditiup, mendapatkan gaya dorong dari udara yang diembuskan peniup sehingga bentuk balon yang semula kempes sekarang mengembung atau membentuk balon. Yang ketiga, adonan kue mendapatkan gaya tekan dari tangan sehingga dapat berubah adonan tersebut menjadi bentuk yang diinginkan. Itulah pengaruh gaya dapat mengubah bentuk benda. Pengaruh yang kedua, gaya memengaruhi benda diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang pertama, kuda menarik delman. Jika tidak ditarik kuda, delman akan tetap diam. Selanjutnya, gerobak bakso yang didorong oleh tukang bakso, maka bergeraklah gerobak tersebut. Yang ketiga, bendera. Bendera putih ini akan naik ke tiang bendera atas dengan cara dikerek. Selanjutnya, besar gaya yang cukup dibutuhkan untuk membuat benda diam menjadi bergerak. Jika gaya yang diberikan tidak cukup, benda diam akan tetap diam. Misalnya, seorang anak kecil tidak dapat menggerakkan bus mogok walaupun ia telah mendorong dengan sekuat tenaga. Bus mogok dapat bergerak jika didorong oleh beberapa orang dewasa. Benda diam dapat digerakkan jika mendapatkan besar gaya yang cukup. Misalnya, dinding rumah tidak dapat roboh jika didorong oleh 5 atau 10 orang dewasa. Akan tetapi dinding rumah akan sangat mudah dirobohkan jika didorong oleh ekskavator. Ekskavator mampu memberikan gaya yang cukup besar untuk merobohkan tembok. Akan tetapi jika tembok dibuat dari beton yang sangat tebal, ekskavator mungkin tidak mampu juga menggerakkannya. Nah, selanjutnya, gaya mempengaruhi benda bergerak. Gaya yang diberikan pada benda bergerak memberikan hasil yang bermacam-macam. Yang pertama, benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Contohnya, saat bola yang dilempar melambung dapat berhenti atau diam saat ditangkap. Gitu ya. Yang kedua, benda bergerak dapat berubah arah jika dikenai gaya. Contohnya, bola yang melambung dapat berubah arah saat ditepis oleh penjaga gawang. Hal ini dapat terjadi jika benda dihadang saat sedang bergerak kencang. Ya. Lalu yang ketiga, benda bergerak juga dapat bergerak semakin cepat jika mendapat tambahan gaya. Misalnya, meja akan bergeser lebih cepat jika orang yang mendorong semakin banyak. Semakin banyak orang yang mendorong, semakin besar gaya yang diberikan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Itulah materi kita hari ini. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menonton, menyimak, dan memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.